Kembali bersama kami di Anyus Siang. Pemirsa, 2 orang dukun palsu diringkus Satreskrim Polres Batu. Keduanya menipu korban hingga 18 miliar rupiah dengan iming-iming samurai antik nan sakti dari Jepang. Atim dan Sutris ternyata tidak sesakti sesumbar mereka. Keduanya hanya tertunduk setelah ditangkap Satreskrim Polres Kota Batu. Berbekal jimat dan rupa, keduanya mengaku dukun sakti yang bisa mendatangkan samurai King Roll asli Jepang. Harganya yang mencapai triliunan tentu begitu menggiurkan. Tidak heran ketika 2 dukun ini meminta biaya untuk tahapan ritual, korban dengan pasrah menurut. Segepok bukti transfer ini menjadi saksi pengiriman uang yang sudah dilakukan sejak 4 tahun lalu dengan jumlah total mencapai 18 miliar rupiah. Ada berapa korban? Cuma satu. Satu itu? Ya. Cara ngiming-ngimingnya gimana? Ya sama barangnya itu. Sama barangnya mana? Iya. Barang apa? Samurai, kayak tol gitu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari korban bahwa ritual penggandaan uang ini yang dilakukan oleh tersangka sudah berlangsung dari mulai bulan Agustus 2016 per tahun. Kemudian berdasarkan pemeriksaan kepada korban juga sudah kurang lebih 18 miliar uang korban yang dikirimkan kepada tersangka. Polisi kini tengah mencari korban lain dari 2 dukun palsu ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Masih soal penipuan, pemirsa, puluhan korban investasi bodong Alimama melapor ke Polda Jawa Timur. Investasi dengan aplikasi belanja fiktif tersebut tiba-tiba error dan menghilang. 10 miliar uang nasabah pun hilang begitu saja. Puluhan korban investasi bodong mendatangi di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Mereka melaporkan aplikasi Alimama yang telah menggelapkan uang senilai total 10 miliar. Aplikasi belanja fiktif yang beranggotakan 300 orang ini sejak Sabtu lalu sudah tak bisa lagi diakses. Alimama menawarkan keuntungan 5% dari investasi awal per hari. Untuk nominal 1 miliar, angkanya lebih fantastis, 9 hingga 10%. Awalnya semua berjalan normal. Namun lama-kelamaan nomor ID anggota hilang. Bahkan nominal saldo pun menjadi kosong sehingga tak bisa diuangkan. Setoran awal saya itu 47 juta. Nah, saya tergiurnya itu dengan komisi yang sesuai dengan modal 47 juta itu 0,6%. Nah, seharinya. Nah, setiap harinya saya melakukan klik 60 kali itu dengan mendapatkan komisi paling kurang lebih 2 juta selama 2 hari. Nah, di situ saya tergiur mengapa saya gabung dengan JD Union dan Alimama. Nah, untuk penarikan sebelumnya saya sudah penarikan. Selama sehari itu kan profit 2 juta. Nah, profit itu saya tarik setiap harinya. Tapi bisa masuk ke rekening, cuma bertahan cuma selama 4 hari. Nah, setelah 4 hari itu banyak kendala aplikasi JD Union ini, banyak yang maintenance, banyak yang nggak bisa dibuka. Lalu akhirnya hingga kemarin pada hari Sabtu itu aplikasi sama sekali tidak bisa dibuka. Ini mewakili salah satu membuat laporan dengan adanya dugaan penipuan dan penggelapan. Namun demikian ini kan masih awal. Pintu gerbang kita dalam pengungkapan kasus ini ada di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Setelah kita terima laporan, tentunya kita akan lakukan analisa dan evaluasi ya terkait dengan data laporan dan alat-alat bukti, berkas administrasi yang tentunya nanti masih kita dalami melalui proses penyidikan atau dalam hal ini yang awal adalah penyelidikan. Ya, investasi dengan aplikasi telah banyak memakan korban. Cara yang simpel dan keuntungan yang spektakuler selalu menjadi pintu masuk untuk menggait hati para korbannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berbincang langsung dengan salah satu korban investasi bodong, Abdul Rozak. Selamat siang, Mas Abdul Rozak.
Selamat siang, Mbak Iya. Desa, Mbak Mas Stefania. Abdul, bisa diceritakan bagaimana awalnya Anda akhirnya mengetahui bahwa Anda mengalami penipuan dan bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari aplikasi ini yang dijanjikan ini seperti apa? Oke, secara singkat aja ya. Baik. Jadi saya bergabung dengan aplikasi Alimama itu sekitar 2 minggu yang lalu. Saya diajak istri karena istri sudah ikut duluan. Jadi awalnya saya nggak percaya ini aplikasi apa karena tidak ada izinnya gitu loh dari OJK kan. Apalagi istri saya ngomong bahwa ini aplikasi di bawah grup perusahaan marketplace besar di di Cina, yakni Alibaba gitu loh. Jadi masa gitu. Saya pikirnya saya nggak berpikir ini benar atau enggak. Cuma yang bikin saya tertarik itu adalah komisinya besar. Terus terang komisinya besar, tapi dengan syarat harus top up dengan nominal tertentu antara 100.000 sampai 2 juta itu nanti akan kebuka marketplace yang seperti Lazada. Terus kalau kita top up antara 5 juta itu nanti marketplace seperti Shopee itu juga akan kebuka. Dan belanjanya sistemnya itu dengan cara klik 60 kali klik belanja pintar. Belanja ini adalah belanja fiktif karena uang yang kita saldokan atau kita top up di situ tidak berkurang. Malah ketika kita ngeklik satu produk belanja itu kita malah dapat untung kalau di Lazada itu sekitar kurang lebih 0,2%. Kalau di Shopee itu kurang lebih sekitar 0,5%. Dan keuntungannya luar biasa kalau kita top up banyak. Ini yang bikin teman-teman member yang lain itu tergiur untuk mengikuti investasi aplikasi ini. Mas Abdul sendiri top up berapa hingga saat ini totalnya? Saya nggak terlalu besar karena memang dari awal saya nggak percaya. Tetapi istri saya lumayan besar, di atas 1 juta lebih lah. Tapi meskipun demikian kan karena ini di masa pandemi ya, uang segitu sangat berarti bagi kita. Gitu. Nah, 1 juta itu apakah sudah pernah mendapatkan komisi ataupun ditransfer ke rekening pribadi? Iya, jadi saya ngomong sama istri, saya mau ikut, kalau ini bisa ditarik, bisa di WD kan. Kalau tidak bisa ditarik, saya nggak mau ikut. Saya ngomong sama istri. Tapi istri coba narik dan berhasil. Nah itu yang bikin saya akhirnya tertarik mengikuti investasi bodong ini. Kalau istri Anda sudah berapa lama menggunakan aplikasi ini, Mas Istri Abdul? saya kurang lebih 1 bulan. Kalau saya 2 mingguan lah, 2 minggu yang lalu. Oke, selama istri Anda selama 1 bulan dan Anda 2 minggu menggunakan aplikasi ini, sempat berapa kali berhasil melakukan penarikan uang dari aplikasi ini? Kalau istri saya baru 1 kali menarik. Kalau saya belum pernah melakukan penarikan sama sekali. Cuma mulai errornya kapan, Mas Abdul, aplikasinya? Mulai error sekitar tanggal 17 September kemarin. Jadi awalnya itu normal Mbak, normal. Kita belanja setiap hari itu normal. Kondisi masuk ke rekening. Tetapi pas tanggal 17 itu tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa aplikasi sedang dalam maintenance. Anda sudah ikut melapor? Kemarin sudah ke Polda Jawa Timur, Mbak. Perwakilan dari teman-teman, diwakili teman-teman. Kita juga ikut ke sana kemarin. Baik. Ya. Terima kasih Pak Abdul atas informasinya. Semoga cepat mendapatkan jalan keluar ya dari masalah ini, dan juga imbauan pada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran ataupun iming-iming dari investasi platform lainnya. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Oknum anggota DPRD Palembang yang merupakan tersangka kasus narkoba dibawa ke Jakarta bersama dengan 4 tersangka lainnya. Seluruh tersangka diterbangkan dari Palembang menuju BNN Pusat di Jakarta. Oknum anggota DPRD Palembang pemilik narkoba bersama 4 tersangka lain berangkat dari Bandara Sultan Badarudin Palembang. Dengan pengawalan ketat, seluruh tersangka diterbangkan menuju Jakarta. Setibanya di Jakarta, kelima tersangka akan diperiksa intensif di Badan Narkotika Nasional Pusat. Kecewa seleksi perangkat desa gagal digelar, puluhan warga ricuh. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.